Kapan sih Prof mau disahkannya ini? Ya kalau menurut apa namanya, menurut yang diskusi atau dialog yang pada waktu saya dengan beberapa teman-teman di, Komisi, 3 ya di DPR, itu targetnya sih tahun ini karena selalu kan, KUHP dan KUHAP itu menjadi prioritas kan. Mmm. Tapi kok nggak kunjung datang gitu. Kadang-kadang kita kan gemes itu selalu setiap tahun kan menjadi, prioritas itu. Tapi kok tidak juga gitu. Nah ini saya kira, perlu kita dorong, ya mudah-mudahan ini bisa jadi momentum lah gitu ya, Iya iya momentum bahwa apa namanya, segera untuk diundangkan itu. iya, betul Prof. Oke, berarti kita bahas mengenai ininya Prof ya, selanjutnya, ya salah satu faktor-faktor yang mendorong untuk segera disahkannya itu kan salah satunya adalah masalah ini begitu. Nanti kita akan Ya. bahas lebih jauh tentang tata kelolanya dan sebagainya ya, yang kira-kira memang ini yang menjadi alasan. Oke, ya. Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih di Dialog Nusantara Petang bersama Prof. Agus. Prof. Agus, ini Anda mengatakan tadi bahwa saat ini benar-benar RUU, KUHP, dan KUHAP ini menjadi sangat mendesak untuk segera disahkan karena ini merupakan salah satu landasan untuk bisa melakukan restoratif justice sehingga masalah-masalah seperti yang terjadi di Lapas Tangerang ini tidak menjadi masalah lagi di kemudian hari karena sebenarnya yang terjadi di Lapas Tangerang ini kan memang merupakan cerminan begitu ya, salah satu cerminan dari, permasalahan lapas yang saat ini terjadi. Banyak sekali saat ini lapas yang kelebihan kapasitas. Nah, selain itu juga ini mengakibatkan adanya masalah-masalah seperti, mungkin akhirnya terjadi kolaborasi antara, narapidana, kemudian juga sipir yang akhirnya melakukan tindak pidana kejahatan begitu ya Prof. Salah satunya seperti waktu kalau kita ingat nih tahun 2011 begitu adanya perdagangan narkotika yang dikendalikan dari dalam penjara, antara napi kemudian juga yang bekerja sama dengan sipirnya untuk, melakukan perdagangan narkoba bahkan antar negara begitu ya, Prof? Ya dulu kan ada, salah satu narapidana saya kira sudah dihukum pidana mati itu, Freddy Mhm, Budiman kalau nggak salah itu ya, seingat saya itu luar biasa, itu kan ditempatkan kemudian di Nusa Kambangan yang akhirnya kemudian dieksekusi meskipun iya, dia sedang masih menjalani, apa namanya, menjalani hukuman, dia bisa melakukan transaksi, ini kan luar biasa. Saya kira kalau saat ini, saya kok tidak terlalu terlalu khawatir soal soal yang seperti itu, karena kemudian teman-teman di Kemenkumham juga kemudian, sudah melakukan upaya-upaya yang luar biasa ya dalam kerangka untuk membenahi itu. Cuma lagi-lagi kalau problem over capacity ini memang menjadi persoalan yang, di mana-mana tidak hanya di, lapas apa namanya, Tangerang, tapi di lapas-lapas yang lainnya itu sebenarnya kalau kita teliti data-data berdasarkan data penelitian itu menunjukkan bahwa over capacity sangat luar biasa. Mau tidak mau solusinya apa? Ya solusinya kan tadi, solusi yang cepat, mau tidak mau kan kemudian kita siapkan sarana prasarana. Tapi hmm. kalau sarana prasarana kan kita punya dana enggak untuk itu, untuk membenahi semua lapas yang ada di seluruh Indonesia. Kan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Iya, Saya apalagi kira kan saat ini kita ya di juga masa pandemi seperti ini, negara juga masih membutuhkan dananya untuk penanganan COVID-19. ya betul, ya makanya kan kita kan Mhm, pemerintah juga sedang refocusing kan untuk kemudian iya. difokuskan dana-dana, anggaran-anggaran yang kemudian tidak, masih bisa kemudian dipindahkan, dialihkan untuk kepentingan penanganan, pandemi Covid kan kemudian dialihkan ke sana dan itu otomatis kan akan mengurangi mengurangi apa namanya, anggaran yang kemudian akan dipergunakan untuk membenahi sarana prasarana lapas itu. Mhm, Saya kira ini kan, sulit ya kalau jangka sekarang. Nah, mau tidak mau memang ini harus, jangka jangka panjangnya yang bisa dilakukan adalah yang tadi saya sampaikan itu. Memang mhm. tidak bisa kita rasakan 1 tahun sekarang ya, tapi ke depan kalau itu kemudian, paling tidak kan tidak menambah secara signifikan jumlah dari, yang apa namanya, narapidana yang ada saat ini yang kemudian
diami lapas-lapas di beberapa tempat lah di sekian provinsi ya. Saya kira kan ini kalau kalau nggak segera dilakukan, ini akan terulang begitu. Akan Iya. kejadian akan terulang. Saya yakin akan terulang terus. Iya, kalau kita melihat memang juga, sepertinya ada yang salah ya Prof dengan sistem hukum di negara kita, di mana misalnya saja, maling kayu, jati ataupun maling ayam begitu harus dipenjara belasan hingga puluhan tahun, sementara, pelaku kejahatan luar biasa korupsi hanya, dipenjara kurang dari 5 tahun. Nah ini, tentunya kan dengan kejahatan-kejahatan yang, hanya ringan-ringan tetapi di penjara lama, ini kan tentunya akan menambah kapasitas dari lapas tersebut. Oh iya, enggak kalau khusus untuk kalau soal korupsi ya, kalau soal korupsi kan berarti norma yang ada dalam undang-undang, pemberantasan tindak pidana korupsi memang harus dilakukan perubahan. Kalau kemudian arahnya adalah, apa namanya, ingin kemudian memaksimalkan hukuman yang kemudian bisa dijatuhkan kepada, apa namanya, terpidana, Mmm, ya, kepada terdakwa kemudian dia dihukum, maksimal gitu. Tapi persoalannya karena memang di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu hanya pasal 2 yang mencantumkan yang kemudian kalau dalam situasi kondisi, apa namanya, negara dalam situasi, apa namanya, pandemi seperti sekarang ini, kemudian negara dalam keadaan bencana, itu kemudian bisa diancam dengan hukuman pidana mati. Hanya normanya hanya di situ. Nah, kalau kemudian dia didakwa dengan pasal-pasal yang lainnya kan nggak bisa. Nah, sebenarnya kalau khusus untuk tindak pidana korupsi itu, agak berbeda. Saya lebih cenderung itu bagaimana kemudian aset-aset hasil korupsi itu dikembalikan kepada negara. Karena sistem sistem, di beberapa negara sekarang ini dalam rangka untuk kemudian menjatuhkan, hukuman dalam kasus-kasus korupsi itu bagaimana pengembalian aset-aset hasil korupsi yang kemudian bisa dipergunakan lagi untuk, pembangunan, untuk kepentingan masyarakat itu jauh lebih penting menurut saya gitu. mhm Itu jauh mhm. lebih penting. Manfaatnya Tapi memang penting ataupun, sangat bermanfaat bagi negara, tetapi apakah menurut Anda mengembalikan aset-aset negara ini sudah cukup memberikan efek jera? loh, kan begini, kan, yang namanya saya selalu mengatakan kalau kita bicara mengenai soal korupsi, itu tidak mungkin kemudian hanya, diselesaikan dengan kemudian kita menghukum, si terdakwa itu dengan hukuman maksimal. Saya yakin tidak pernah bisa selesai. Selain kemudian menggunakan sistem hukum yang kemudian harus ketat, tapi juga ada satu hal yang saya harus sampaikan kepada masyarakat, kepada publik, yaitu apa? Melalui pendidikan. Mmm, Pendidikan apa? Pendidikan karakter anti korupsi. Dan ini memang tidak bisa instan gitu, butuh waktu. Tapi ini harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ini kemudian kita akan berulang terus gitu soal masalah korupsi. Saya kira sulit untuk kemudian merubah mental generasi yang sudah mohon maaf nih ya, generasi yang apa namanya lebih dari 50 tahun kan susah gitu. Tapi kalau anak-anak yang usia dini, anak-anak di pendidikan sekolah dasar, menengah, kemudian kita tanamkan karakter-karakter anti korupsi dan kemudian ketika kemudian dia diamanahkan 10 tahun yang akan datang itu justru karakternya sudah terbentuk. Ya, ini yang saya kira harus kita dorong gitu. Karena persoalan korupsi kan persoalan mental. Mental apa sih? Mental serakah kan begitu kan. iya Mental iya. serakah ini yang harus berbeda dengan tindak pidana yang lainnya begitu. Oke baik kalau, itu mungkin memang tindak pidana korupsi memang adalah suatu tindak kejahatan yang luar biasa begitu ya, tetapi kalau Ya. untuk, tindak pidana lainnya menurut Anda, selain mengembalikan aset kekayaan negara ini apalagi yang membuat, suatu tindak kejahatan ini tidak perlu dipenjara tetapi bisa memberikan efek jera? Ya, saya, yakin ya kalau misalkan khusus untuk tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda, ya contoh yang tadi saya sebutkan tadi di dalam KUHP kan itu tindak pidana klasik sebenarnya. Ya. Kayak misalkan penipuan, penggelapan itu kan klasik, yang berkaitan dengan, apa namanya, kemudian metodenya macam-macam. Tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda itu. Kalau itu kemudian kita paksa mereka untuk membayar denda, dendanya bisa lebih dari apa yang kemudian dia ambil oleh apa namanya harta benda si korban itu. Itu justru akan lebih lebih apa namanya Lebih lebih efektif? memberatkan gitu. Lebih Mmm, memberatkan. Orang daripada kemudian di penjara 3 tahun, 2 tahun, mereka bisa pasang badan kok. Mereka sudah untung 10 miliar, mhm. 15 miliar kan begitu kan. Jadi logikanya kalau kemudian korban kemudian merasa dirugikan 10 miliar, ya kemudian kita berikan sanksi pidana denda 2 kali lipat misalkan ini ya. Itu harus diatur di dalam ketentuan KUHP maupun di KUHAP-nya begitu. Nggak bisa kemudian kita
serta-merta tidak ada aturan hukumnya, kemudian hakim bisa menjatuhkan semuanya sendiri, ya nggak bisa juga, harus diatur. Tapi justru itu yang saya yakin menyebabkan orang menjadi tidak berani lagi melakukan tindak pidana itu. Kenapa? Loh kalau orang kemudian sekarang ini kan penyakit kita adalah penyakit mental. Mental apa sih? Mental serakah, takut takut apa? Takut miskin. Nah kalau harta benda yang diambil itu kemudian apa namanya dipaksa untuk kemudian dikembalikan bahkan 2 kali lipat dari apa yang dia ambil, itu saya kira akan menyebabkan efek jera gitu. Ketimbang kemudian kalau pidana penjara cuma 2 tahun, tapi Hmm. ancaman kerugian yang kemudian diderita oleh si korban itu 2 miliar. Ya mereka mendingan pasang badan 2 tahun, tapi mereka dapat 2 miliar gitu lah. Iya. Orang kita nggak ada malunya gitu. Bahkan sudah ada meme-nya begitu ya Prof ya, di Iya, mana-mana di betul. sosial media. Nah ini selain dengan harta benda, apalagi efek jera yang bisa dilakukan untuk tindak pidana lainnya? Ada, jadi tidak pidana terkait dengan harta benda tadi, kemudian itu juga ada tindak pidana yang tadi termasuk dalam kualifikasi tipiring itu maksud tidak perlulah. Tindak pidana kurungan itu menurut saya itu yang ancaman pidananya kurang dari 1 tahun itu kemudian dikurangi, saya tidak perlu dengan menyelesaikan dengan dia harus menjalani hukuman. Kan itu kan membuat penuh juga kan. Iya, iya. Membuat penuh juga kan, tipiring-tipiring yang kemudian ancaman pidananya kurang dari, katakanlah tindak pidana kurungan kurang dari 1 tahun, itu kan kemudian menyebabkan over capacity juga. Ya ini yang saya kira harus kita pilah-pilah, tadi saya katakan maka mana-mana saja yang kemudian jenis-jenis tindak pidana yang kemudian kita selesaikan menggunakan mekanisme restoratif justice tadi. Oh ini menurut pertimbangan dari penyidik ini tidak perlulah kemudian diselesaikan, dibawa kemudian diproses lebih lanjut. Cukup diselesaikan ketika kemudian antara korban dengan pelaku itu sudah ada kesepakatan, itu bisa diselesaikan. Jadi tidak perlu kemudian dibawa ke ranah litigasi dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara-perkara pidana yang terkait dengan ancaman pidananya yang ringan tadi. Jadi tindak pidana ringan ini bisa dilakukan mungkin rehabilitasi ataupun hal lainnya, Prof? Ya kalau rehabilitasi kan kaitannya dengan tadi dengan penggunaan penggunaan apa namanya biasanya kan narkotika, psikotropika itu kalau yang dia sebagai pengguna itu bisa direhabilitasi. Tapi kalau tindak pidana tertentu yang tadi yang banyak kok tindak pidana yang berkaitan masalah harta benda itu banyak. Misalkan tindak pidana pencurian. Jadi kalau pencuri ngambil sudah dikembalikan hasil apa namanya yang dia ambil kepada korban, dia diberikan sanksi denda misalkan untuk mengembalikan, sudah tidak diusahakan, tapi ada lagi kan ini tidak memberikan efek jera nih kan, ya Mhm. dibikin 2 kali lipat, bagaimana caranya supaya dia atau misalkan disuruh melakukan kerja sosial misalkan ya, kan ini bagian dari pembinaan juga kan, kerja sosial meskipun karena kalau misalkan dia mencuri karena dia sulit hidupnya, diberi kesempatan untuk Ya. melakukan kerja sosial, kan banyak kerja-kerjaan sosial yang bisa dilakukan kan gitu. Menurut Prof Agus selama ini kenapa tidak dilakukan hal tersebut? Ya, saya kira banyak aspek ya. Pertama kan tadi, kan ini tadi, lagi-lagi kan persoalan hukumnya adalah karena tidak ada, ketentuan yang kemudian, bahwa untuk tindak pidana tertentu itu bisa diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Nah, dari berbagai, pendapat-pendapat ahli bahkan, penelitian-penelitian yang kemudian sudah bukukan, restoratif justice itu salah satu hal yang bisa menjawab penyelesaian persoalan yang tadi, yang dikaitkan dengan over capacity dan seterusnya itu. Mhm. Oke. Nah, tentunya ini hal ini kan tentunya membutuhkan juga begitu ya kerjasama dari berbagai pihak atau stakeholder. Nah, sampai saat ini bagaimana sinkronisasinya antar penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan lain-lain? Ya memang, perlu ditingkatkan ya antara, sinkronisasi koordinasi di antara, para aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah yang tergabung dalam, integrated criminal justice system tadi, sistem peradilan pidana terpadu tadi. Makanya sebenarnya yang namanya sistem peradilan pidana terpadu itu semua pihak itu merupakan komponen. Komponen apa? Komponen untuk kemudian mewujudkan penegakan hukum. Tapi penegakan hukum yang seperti apa sih? Yang diharapkan ya penegakan hukum yang kemudian yang humanis, ya kan, yang memang ini mendidik, ya, mendidik bagi siapa? Tidak hanya kemudian bagi pihak yang melakukan tindak pidana, tapi juga mendidik bagi masyarakat. Oh, kalau kemudian
melakukan satu tindak pidana seperti apa yang dilakukan oleh orang lain, maka kemudian ini menjadi orang yang belum kemudian yang tidak apa namanya belum melakukan atau tidak pernah melakukan itu kemudian menjadi oh saya tidak akan melakukan lagi karena kemudian konsekuensinya adalah nanti seperti apa yang kemudian dilakukan oleh diterima oleh para narapidana itu. Nah, kalau ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang humanis, ini saya kira menjadi salah satu solusi bagaimana kemudian filosofi lapas ini adalah sebagai satu pembinaan. Pembinaan kepada siapa? Kepada narapidana. Dan ketika kemudian dia sudah menyelesaikan hukuman sesuai dengan hukuman yang dia terima, maka dia bisa kembali ke masyarakat dan kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat juga tidak boleh kemudian menyimpulkan stigma yang jelek, yang buruk kepada para alumni lah gitu ya, mantan narapidana ini. Kenapa? Karena kalau kemudian dia tidak diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat, kan dia akan mengulangi perbuatan sama. Dia nggak punya kesempatan, mestinya kan harus diberikan kesempatan ya. Kan dia sudah menjalani hukuman, artinya kalau dia sudah menjalani hukuman, maka kemudian posisinya dia ya sudah, berarti dia sudah kembali menjadi orang yang normal. Dan sehingga masyarakat pun juga harus memberi kesempatan dia untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupannya begitu. Artinya hukuman yang tepat, kemudian juga perlakuan yang tepat di dalam maupun di luar atau pasca dari ia menjalani hukuman juga harus tepat agar tidak terulang lagi. Ini merupakan suatu rangkaian begitu ya dari efek jera dari suatu tindak pidana kejahatan. Nah, Prof, untuk terakhir ini, Prof, apa Ya. yang membuat poin-poin penting apa yang menjadi pesan dari Prof Agus untuk mendorong disahkannya RUU KUHP, urgensinya seperti apa nih, Prof? Ya, saya kira saya tentu berharap ya pemerintah kemudian dan juga teman-teman di DPR itu kemudian segeralah untuk kemudian menuntaskan pembahasan yang berkaitan dengan dua RU itu, baik itu RUU KUHP maupun RUU KUHAP. Yang saya kira ini sangat penting sekali dalam rangka kehidupan hukum kita begitu. Jangan sampai kemudian kita terpuruk terus. Persoalan hukum kita ini kan terpuruk terus nih. Lagi-lagi kita mengulang kesalahan-kesalahan yang mestinya tidak harus kita lakukan, tidak harus terulang lagi. Oleh karenanya, mari sama-sama mempunyai satu niatan yang baik dalam kerangka untuk kemudian merubah wajah hukum kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya dimulai dengan kemudian kita tuntaskan pembahasan RUU KUHP dan kemudian RUU KUHAP sehingga kedua rancangan undang-undang itu bisa segera diundangkan. Saya kira ini harapan saya ya sebagai akademisi, sebagai penguat hukum, harapannya adalah supaya kedua rancangan undang-undang itu bisa segera untuk diundangkan. Baik, dan Demikian, tentunya Mbak. hal-hal yang menghambat saat ini yang masih menjadi kontroversi sudah bisa diselesaikan sehingga kita bisa mendapatkan regulasi dan juga landasan hukum supaya hukum kita masih bisa lebih maju daripada sekarang dan terjadi perubahan yang positif begitu ya, Prof. Prof Agus, terima Ya. kasih. Ya.